beberapa sunnah terkait dengan yang kita dianjurkan sebelum tidur. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, "Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudu'lah seperti wudu'mu untuk salat. Jadi cara wudu'nya ya sebagaimana kita wudu' mau salat. Thumma taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaring miring, bertumpu pada sisi kanan. Ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi ini untuk memulainya aja, permulaannya saja. Adapun setelah nanti kalau kita tidur nanti bergerak ke kanan ke kiri, ya itu tidak masalah. Lantas kemudian yang kedua, bertakbir, bertasbih, termasuk juga bertahmid ketika akan tidur. Ya. Lalu Rasul katakan, "Idza awaituma ila firashikuma," apabila kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian, au akhadtuma madaji'akuma, fakabbiru arba'an wa salasin. Bertakbirlah 34 kali. Ya, itu terjemahnya di halaman 18. Wasabbiha salasa wa salasin. Bertasbihlah 33 kali. Wahmada, dan tahmid, baca alhamdulillah salasa wa salasin, 33 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain sebelum tidur. Al-Mu'awwidzatain itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tata caranya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla laylatin jam'a kaffai. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur setiap malam beliau melakukan yang pertama, dikumpulkan kedua telapak tangannya, thumma nafasa fihima, kemudian meniup. Nafasa itu meniup dengan kayak ada sedikit keluar air ludah, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Satu kali. Lalu membaca, masih habis ditiup, telapak tangan masih diginikan, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Diusapkan ke badan. Mulai dari mana? Yabda'u bihima ala ra'si. Mulai dari kepala, wajah, lalu kemudian badan bagian depan. Udah, nggak usah ke belakang, nggak usah. Yang bisa diraih aja, yang belakang susah. Nah, Nabi SAW yaf'alu dzalika thalatha marrat, melakukan hal itu 3 kali. Berarti balik lagi gini. Tiup lagi, baca lagi. Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Usap lagi. Balik lagi begini lagi. Tiup, baca, diusap 3 kali. Caranya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, yang keempat, berdoa ketika terbangun di tengah tidur. Nah, ini maksudnya tidur malam. Nah, orang terbangun ketika tidur malam itu ada beberapa faktor. 1, tanpa sebab, kebangun gitu saja. 2, karena kebelet pipis ke belakang. 3, karena mimpi buruk atau mimpi baik. Masing-masing ini berbeda hukumnya. Nah, kalau yang disebutkan di sini terbangun karena nggak ada sebab, atau terbangun karena ingin ke belakang, ke toilet, buang air kecil. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail," siapa orang yang terbangun di malam hari, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang di sini juga begini redaksinya. Tapi kalau Anda biasanya bacanya subhanallah, alhamdulillah dulu, seperti tadi Rasul sabdakan, tidak masalah, mulai dari yang mana saja. Wala haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli. Lalu kemudian dia bangun membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, au da'a, atau dia berdoa dengan doa yang lain. Ustujibalah, diijabah doanya. Ini nih. Kebangun di malam hari, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang lain, maka diijabah. Kalau dia misalnya ke belakang, kalau tanpa sebab tadi kan langsung bangun, langsung aja zikir ini. Langsung bangun, langsung saja berzikir ini. Kalau dia misalnya memang harus ke belakang terlebih dahulu, buang air kecil, silahkan ke belakang dulu. Baru nanti habis itu mau lanjut tidur, baca lagi zikir ini. Nah, kalau dia kebangun baca zikir ini, lalu kemudian dia berwudu, lantas dia menunaikan salat sunnah, qubilat salatuhu. Berarti dalam hadis ini dapat faedah, berzikir itu memang dianjurkan dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dalam keadaan nggak berwudu, nggak apa-apa. Lalu kemudian berdoa ketika bangun dari tidur dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami nanti dikumpulkan di mahsyar. Adapun doa yang mau tidur, Bismillahumma amutu wa ahya, insyaallah kita sudah hafal yang itu. Adapun apabila kita terbangun karena mimpi buruk, maka baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang lalu kemudian dianjurkan meniup ke sebelah kiri sambil kayak sedikit mengeluarkan air ludah, tapi lihat sebelah kiri ada teman tidurnya. Lalu kemudian apabila dia terbangun karena mimpi yang baik, maka memuji Allah, ucapkan alhamdulillah, begitu.